Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Ya, terima kasih semuanya kepada anak-anak ibu yang masih hari ini masih stay terus ya di live Zoom Sejarah Indonesia. Terima kasih saya ucapkan. Oke nak, pada minggu ini kita masih akan membahas tentang Orde Baru karena kalau kalian sudah buka psikologi, hari ini itu ada ulangan harian yang membahas tentang Orde Baru. Jadi kita materi hari ini masih materi tentang review ya Nak ya. Nah, jadi saya akan kembali mengingatkan kalian ya, namanya juga materi review tentang Orde Baru. Nah, ini sudah kelihatan ya PPT-nya. Sudah ya Nak? Sudah. Oke, sudah. Nah, kita akan membahas. Nah, jadi masih sama seperti 2 minggu yang lalu. Apa indikator dari pembelajaran kita hari ini adalah ya, indikator kita itu hari ini adalah ingin mengetahui ya bagaimana latar belakang dari munculnya Orde Baru sampai dengan kita bercerita tentang Orde Baru. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang Orde Baru itu akan kita bahas pada minggu ini dan itu sekaligus merupakan indikator pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, nah, membahas tentang Orde Baru. Nah, kita akan membahas dulu bagaimana latar belakang munculnya Orde Baru. Nah, kita mulai saja ya. Kalian mungkin masih ingat latar belakang munculnya Orde Baru itu karena adanya peristiwa G30 SPKI. Nah, ini juga sudah berulang kali saya ingatkan terus, saya ulang-ulangkan terus. Nah, jadi saya kembali ingin mereview ingatan kalian dengan menunjuk satu orang nih untuk mereview. Ingat enggak? Coba saya minta Sarul, ada Sarul? Sarul ada Nak? Ada Mem. Oke Sarul, coba kamu ceritakan dulu bagaimana latar belakang lahirnya Orde Baru Nak? Oke Mem. Latar belakang terjadinya masa Orde Baru itu diawali dengan runtuhnya kepercayaan terhadap Insinyur Soekarno. Pada awal itu ada beberapa mandat diberikan kepada Pak Soeharto untuk menjalankan ataupun menggerakkan beberapa gerakan untuk memajukan Indonesia. Dari hal itu, kepercayaan bangsa Indonesia kepada Insinyur Soekarno mulai runtuh dan mulai berpaling kepada Pak Soeharto sehingga disitulah awal-awal terbentuknya Orde Baru, Mem. Saya cuma ingat itu, Mem. Itu. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan selain Amri ya? Doli, saya lihat ini ada bergabung. Doli. Ayo Doli, kamu bisa kamu bantu untuk menambahkan penjelasan dari Salur, Nak? Doli? Tidak ada. Oke, yang lain silahkan. Saya, Mem. Ini siapa lagi? Si Amri? Iya, Mem. Aduh, Amri lagi. Yang lain dulu, yang lain. Saya mau supaya yang lain juga ikut aktif di dalam Zoom ini. Ayo, yang lain. Selain Amri. Silahkan. Selain Amri. Di sini ada Doli, ada Sulistiani, Aidil. Ayo, Aidil. Ada Amanda, ada Fitri, kemudian ada Husin, Sarul tadi udah ada, Taufik, Amri kan udah sering nih, ada Wahyu, silahkan. Ayo yang lain, siapa yang mau memberikan ataupun memberikan tambahan dari pernyataan Sarul tentang bagaimana munculnya Orde Baru tadi? Silahkan Nak. Ini kali ini orangnya tak di mana-mana nih, siapa ya, seperti mungkin siapa nih, si Doli lagi
sambil nyuci-nyuci sepeda motor, Sulistiani sambil nyuci-nyuci piring, Aidil sambil nyuci-nyuci apa baju ini kali ya, makanya nggak nyaut. Enggak, Mem. Oh ya, ini siapa nih? Doli, Mem, Doli. Doli. Coba kamu dulu, Doli. Kasih dulu apa tambahan untuk latar belakang munculnya Orde Baru, nak. Gimana ya, Mem? Nggak paham? Enggak paham, Mem. Baru ikut Zoom ya sekarang? Iya, Mem. Oh iya. Oke. Yang lain, Doli baru ikut Zoom. Iya, saya memang jarang lihat Doli aktif di Zoom, tapi dia selalu aktif dalam psikologi. Dia nggak pernah lupa ngerjakan tugasnya. Benar gitu ya, Doli? Insya Allah benar, Mem. Oke, jadi terima kasih ya tadi kepada Amri yang dia dengan semangatnya untuk saya mem ya, tapi saya tahu Amri sudah menguasai materi ini karena materi ini berulang kali sudah saya jelaskan ya. Jadi latar belakang munculnya Orde Baru itu ya dimulai ketika pada saat di zaman Orde Lama ya, itu terjadi kekacauan politik sampai akhirnya nanti menimbulkan ya peristiwa G30 SPKI. Nah, jadi dengan terjadinya G30 SPKI, para jenderal yang diculik, kemudian keadaan politik bangsa Indonesia itu semakin buruk saja, sehingga masyarakat dari Indonesia itu tidak mempercayai dari kepemimpinan dari Soekarno. Maka ketika itu muncullah sebuah tuntutan-tuntutan ya yang menghendaki agar terjadinya perbaikan-perbaikan baik itu di masalah ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik itu sendiri. Nah, jadi keinginan dari masyarakat untuk perbaikan itu tertuang dalam Tritura, 3 tuntutan dari rakyat ya. Yang mana intinya adalah ya masalah kestabilan politik, kemudian masalah pembubaran PKI. Nah, dari tuntutan-tuntutan tersebut ya masih adanya percayaan rakyat terhadap kepemimpinan dari Soekarno. Akhirnya nanti ya muncul sebuah surat yang disebut dengan Super Semar, namanya Surat Perintah 11 Maret. Walaupun saya sudah menjelaskan ya tentang Surat Perintah 11 Maret ini pro dan kontranya. Nah, jadi banyak orang yang beranggapan salah tentang Super Semar ini. Nah, itu saya sudah jelaskan. Oke, jadi ketika kita menceritakan tentang latar belakang Orde Baru, nah 2 hal tersebut yang memicu akhirnya Orde Baru ya. Jadi ini tadi situasi dari masyarakat Indonesia secara umum sangat buruk sekali. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang lanjutan dari Orde Baru ya. Nah, sekarang kita bagaimana gerakan D Lama dengan mahasiswa membentuk suatu gerakan ya, mahasiswa itu menyebut nama gerakan tersebut adakah karena gerakan-gerakan tersebut itu rata dimotori oleh para mahasiswa. Nah, ini adalah gerakan-gerakan untuk menumbangkan dari Orde Lama. Ini sudah saya jelaskan juga ya, Nak ya. Oke. Nah, berbicara mengenai Orde dari kalian mungkin interaktifnya itu ditanya jawab saja. Silakan, Nak, yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya, Nak, tentang Orde Baru? Silahkan. Karena ini materinya materi review saja, karena hari ini ya, minggu ini kita ulangan harian tentang Orde Baru. Oke, ada pertanyaan, Nak? Tidak ada. Mem, saya mau nanya. Hah? Mau nanya, Mem. Oh, silahkan Amri. Kalau bertanya kamu masih boleh kok, Amri. Ayo, silahkan. Kenapa kasus-kasus kayak kasus-kasus HAM gitu
pengungkap HAM itu sampai sekarang kasusnya itu terus ditutup gitu, men. Maksudnya enggak dibuka lagi, dilayangkan kembali gitu, men. Contohnya kayak si Munir, kasusnya Pak Munir ini yang mengungkap kekejaman yang di Orde Baru itu. Kenapa sampai sekarang itu masih ditutup gitu, men? Ya, kasus Munir itu sebenarnya sampai sekarang itu masih terus ya, masih terus diingat oleh rakyat, diingat oleh semua orang, karena kasus Munir itu terakhir kan pelakunya yang dinyatakan bersalah adalah pilotnya ya, yang bernama Polikarpus ya kan, dan sekarang ini Polikarpus itu sudah meninggal kan, baru-baru ini karena COVID ya katanya. Jadi sebenarnya ada masalah politik yang kalau bisa kita lihat di masalah Munir ini. Makanya kasus Munir ini dia cenderung ditutup dibuka. Kalau nggak ada yang show up maka tutup, diam saja. Kalau misalnya orang ribut maka ribut semuanya, karena memang kasus Munir ini dia adalah salah satu tokoh yang pada saat itu berani untuk mengungkapkan bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, karena keberaniannya ini, maka ya banyak orang, ya khususnya orang-orang elit-elit politik yang namanya itu disebut, itu merasa kocar-kacir, merasa terancam dengan pernyataan-pernyataan si Munir ini. Makanya banyak orang yang akhirnya yang punya kepentingan pada saat itu berusaha bagaimana melenyapkan Munir. Nah, kasus ini sebenarnya berkaitan dengan orang banyak ya, makanya kalau dari aktivis HAM itu menginginkan agar kasus Munir ini terus aja terus aja dibuka gitu, terus aja diusut siapa sebenarnya pelaku sebenarnya ya yang membunuh Munir. Ya, siapa sebenarnya otak dari pembunuh Munir ini? Karena kita ketahui nggak mungkin kan kalau misalnya Polikarpus yang punya otak dari pembunuhan Munir. Apa sebenarnya kontribusi Polikarpus tersebut? Pasti ada orang yang ikut menjadi dalang dari pembunuhan Munir ini. Kita sebut saja misalnya kasus yang saat ini terjadi itu adalah kasus yang sudah lama sih, yang Novel Baswedan ya, yang mukanya disiram dengan air keras. Iya, men. Nah, kalau kita ingat-ingat gitu kan, masa sih negara Indonesia ya yang besar seperti ini itu di mana BIN-nya ya, Badan Intelijensi Negaranya sangat kuat, kemudian militernya juga sangat kuat, pelaku teroris aja bisa ditangkap. Masa kita nggak bisa sih mengungkap siapa pelaku dari penyiraman air keras kepada si Nopel gitu kan? Itu kan artinya apa? Artinya kan kita dibodohin dengan sebuah sistem yang sebenarnya kita itu tahu sebenarnya jawabannya siapa. Ini pasti ada maksud, ada orang, ada dalang dari ini semua. Nah, seperti itu juga sampai akhirnya kasus Nopel itu katanya yang melakukan itu adalah orang gila katanya ya kan. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti kasus Munir juga, akhirnya kenapa kasus Munir itu ditutup, ya udah gitu. Orang mungkin yang menjadi dalangnya juga sudah meninggal atau alasan-alasan yang lainnya sehingga kasus itu tertutup gitu, ditutup. Tapi dari aktivitas HAM itu nggak pernah mau menutup kasus Munir ini. Seperti itu sih. Karena memang kita ketahui sendiri bahwasanya hukum di Indonesia ini adalah hukum yang masih mementingkan kekuatan politik yang pada saat ini sedang berkuasa. Seperti itu dia, Amri. Ya. Oke, Amri, dan yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Mem. Ya, silahkan. Siapa ini? Husein, Mem. Ya, silahkan Husein. Mem, itu kan Presiden Soekarno kan memberikan perintah surat super semar itu kepada Soeharto kan, Mem. Ya. Itu kan
bisa aja dibatalkan kembali sama Soekarno, Mem. Tapi kenapa tiba-tiba bisa jadi Soeharto yang jadi presiden, Mem, setelah menerima Super Semar itu, Mem? Ya, benar. Jadi ketika kita berbicara mengenai bisa saja ya itu ditarik kembali oleh Soekarno ya ketika Super Semar itu dituliskan, kemudian bisa saja ditarik. Nah, seperti itu. Jadi memang langkah-langkah Soeharto ini sangat cepat sekali ketika dia mendapatkan mandat di Super Semar tersebut untuk dalam tanda kutip mengalih tugaskan ataupun mengamankan Indonesia pada saat itu ya. Setelah semua diamankan dari perintah dari surat 11 Super Semar ini, nah apa yang dilakukan Soeharto pada saat itu dengan cepatnya? Mengumpulkan para anggota dewan untuk apa? Untuk mensahkan TAP MPR. Tentang apa? Tentang tentang penguatannya terhadap kepemimpinan dari dirinya sendiri gitu. Jadi penguasaan Soeharto pada saat itu langsung disetujui melalui bukti yang sangat kuat sekali melalui keputusan TAP MPR yang disetujui oleh para dewan pada saat itu. Jadi memang nggak bisa lagi ditarik ketika TAP MPR sudah disetujui dan disepakati, sudah diketok palu, maka kekuasaan jatuh ke tangan Soeharto pada saat itu. Dan memang pada saat itu memang Soekarno memang dalam keadaan yang sangat-sangat lemah sekali. Karena apa? Karena ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Soekarno pada saat itu. Sempat juga ya kalau kita lihat baca-baca, jadi ada kisah-kisah yang ini masih dianggap masih dianggap unsur kebenarannya itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan ketika dokter yang merawat Soekarno itu sendiri ternyata adalah bukan dokter yang memang ahlinya untuk merawat penyakit dari Soekarno, tapi dokter yang tidak tidak bisa mengobati dari penyakitnya Soekarno ini gitu. Itu dokter dari mana? Itu dokter atas perintah dari Soeharto sendiri. Nah, bahkan ya pada saat itu ketika Soeharto sendiri sudah menjabat menjadi penguasa pada negeri ini, nggak semua orang itu boleh menjumpai Soekarno, nggak boleh semua orang. Karena apa? Karena memang dia ditempatkan di tempat yang tertutup sekali, nggak boleh ada orang yang masuk, nggak boleh ada orang yang menemui dia sampai dengan keluarganya sendiri. Nah, cerita ini juga dituliskan di dalam catatan-catatan Soekarno ketika anak dari Soekarno itu ingin meminta restu kepada Soekarno sendiri ketika dia mau menikah dan dia mau minta ya Rahmawati, Mem. Ya, dia mau minta bantuan uang ya untuk pernikahannya, tetapi Soekarno nggak punya uang pada saat itu. Karena apa? Saking dianya itu nggak berdaya pada saat itu. Nah, itu cerita yang beberapa cerita yang saya pernah baca, tetapi memang sumber kekuatannya itu masih bisa diperdebatkan. Nah, seperti itu, Husein. Jadi sebenarnya nggak bisa lagi ditarik itu Super Semar karena apa? Memang kondisi pada saat itu sedang menguatkan Soeharto tadi dengan keputusan TAP MPR tadi. Nah, seperti itu, Husein. Ya, Mem, makasih. Yuk. Yang lain ada yang ingin bertanya tentang Orde Baru. Nah, kalau misalnya tidak ada ya, minggu yang lalu juga saya itu menceritakan tentang program-program yang dibuat oleh Soeharto ya di dalam program-program Orde Barunya, namanya Repelita ya kan, ataupun rencana pembangunan bertahap. Nah, Repelita itu juga bisa disebut dengan rencana pembangunan bertahap. Kenapa? Bertahap dia. 1 tahap itu 5 tahun, 2 tahap, 3 tahap, sampailah ya kita lihat pemerintahan Soeharto itu sampai dengan 32 tahun. Berarti kalau dia hanya 5 tahun ya, 5 tahun masa kepemimpinan kita kali 5 kali 6 itu 30 kan. Nah, dia mau masa kepemerintahan yang pemilihan ke-7 kali lah dia jatuh di 32 tahunnya. Nah, itu dia.
rencana pembangunan itu disebut dengan repelita atau rencana pembangunan bertahap ya, di mana bangsa Indonesia itu mengalami swasembada beras yang sangat maju sekali. Tetapi ya di slide saya yang saya sebenarnya mau saya ungkapkan pada kalian hari ini itu sebenarnya membahas tentang itu gitu. Nah, ada hal yang baik ya, ada hal positif dan ada hal yang negatif dari kepemerintahan Soeharto ini. Yang pertama, yang positifnya adalah ya swasembada pangan beras itu luar biasa sekali pada masa Soeharto ini. Kemudian yang dari segi negatifnya kita bisa lihat bahwasannya apa? Bahwasanya pembangunan di setiap daerah itu nggak merata. Artinya apa? Pembangunan di kota itu mentok melulu di kota. Sementara kalau di desa itu pembangunannya masih sangat tertinggal. Makanya pada zaman Soeharto itu banyak sekali juga ya aksi-aksi pemberontakan ingin pisah dari Indonesia itu banyak, tetapi karena memang media massa pada saat itu memang sedang dibekam gitu, dibungkam dia kan, artinya nggak blow up dia. Nah seperti itu. Tapi sebenarnya banyak ya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri karena apa? Pembangunan tadi itu nggak merata. Nah jadi pada waktu Orde Baru ini ya, sistem pemerintahan itu sentralisasi, bersifat sentral, dia bersifat hanya di mana, di pusat saja gitu. Maka yang memang maju itu adalah di pusat. Kalau di daerah-daerah ya mohon maaf saja, masa pemerintahan Soeharto bisa kalian lihat banyak jalan-jalan rusak yang memang jalan-jalan itu nggak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Nah itu sisi dari negatif dari pemerintahan Soeharto. Oke, sambil saya menjelaskan, kalian boleh boleh langsung menyela nanti ketika ada pertanyaan. Nah, itu dia. Kemudian sisi negatif juga dari pemerintahan Soeharto ini adalah apa? Perkembangan pers itu sangat anjlok sekali. Artinya apa? Kebebasan berpendapat, kebebasan pers itu memang sangat rendah sekali. Artinya apa? Tidak ada HAM pada saat itu. Tidak ada HAM. Jadi orang yang mau dihukum, misalnya dia sudah mendapatkan mendapatkan perlindungan hukum, tetapi akhirnya dihukum juga. Itu ya sama sekali ya udah seperti itu aja. Jadi tidak ada HAM. Jadi kalau misalnya aparat boleh menyakiti golongan sipil, kalau misalnya ada terjadi huru-hara, dan nggak boleh lagi orang sipil ini menuntut karena apa? Tidak ada HAM pada saat itu. Makanya pada masa Orde Baru ini HAM di Indonesia itu benar-benar tidak berfungsi dengan baik. Nah seperti itu. Itu sih yang negatif. Sebenarnya banyak negatif dan positifnya, harus kita seimbangkan. Oke, ada yang lain nak? Mengenai Super Semar ini? Atau mengenai Orde Baru? Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai Orde Baru, kenapa gitu? Nah, mesin politik di zaman Orde Baru itu adalah organisasi ataupun partai politik Golkar. Nah, ini adalah mesin politiknya Orde Baru. Makanya Golkar itu ya di zaman sekarang itu memang sering digadang-gadang dengan apa? Ini adalah mesin politiknya Orde Baru. Bahkan setelah kejatuhan rejim Orde Baru sendiri nanti, si Golkar itu masih mendapat peringkat sebagai apa? Ini adalah mesin politiknya Orde Baru. Jadi orang-orang yang duduk di dalam organisasi politik Golkar ini adalah orang-orang yang dulunya dibesarkan di zaman di rejim Orde Baru, seperti itu. Nah, jadi pada saat terjatuhnya rejim Soeharto pada saat itu, seiring juga akhirnya Partai Golkar itu meredup dia. Tetapi sekarang bisa kita lihat lagi ya, Golkar itu kembali lagi dia naik dia pamornya karena apa? Partai-partai yang lain juga ternyata punya sisi-sisi negatif yang jadi masyarakat kurang bersemangat lagi untuk ikut di dalam partai politik tersebut. Nah, seperti itu.
Oke, itu mengenai partai politik. Ada yang lain, Nak, untuk bisa kalian tanyakan tentang Orde Baru? Ada? Nah, ini kalau kalian lihat dari apa ya, dari foto yang ada di depan kalian, ini adalah ketika di tahun 98 ya, ketika para mahasiswa itu melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Jadi mereka bisa menduduki gedung DPR, gedung MPR, bahkan duduk mereka di atas ini. Nah, karena apa? Karena bersatunya tadi seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia untuk menjatuhkan rejim Soeharto. Tetapi ya, Soeharto itu adalah salah satu tokoh yang sangat legowo sekali. Artinya apa? Artinya dia mau untuk turun jabatan pada saat itu. Dia nggak ngotot untuk menjadi ketika dia disuruh turun, banyak orang menyuruh dia turun, dan dibujuk oleh Wiranto pada saat itu untuk turun. Akhirnya Soeharto dengan legowo pun membacakan pidato penurunannya. Nah, barulah nanti diganti oleh wakilnya yang bernama B.J. Habibie. Nah, ini kalau ini fotonya jelas, saya juga nggak punya dokumen di sini ya, di komputer ini nggak punya dokumen tentang foto-foto kejadian tahun 98 ketika rezim Orde Baru runtuh. Nah, nanti kalau misalnya kalian bisa lihat bagaimana foto-foto, bagaimana kacaunya Indonesia saat rezim Orde Baru itu runtuh, ya, hancur gitu. Perekonomian, politik, semua di situ hancur. Jadi kembali lagi kita seperti di zaman Orde Lama ketika ingin beralih ke Orde Baru. Nah, apakah sekarang juga akan seperti itu ketika Orde yang sekarang ini akan beralih ke Orde berikutnya, akan terjadi juga seperti ini, demonstrasi mahasiswa yang besar, kita tidak tahu. Tetapi sejarah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya ini ada kejadian seperti ini, baik itu pada masa Orde Lama untuk menumbangkan rezimnya Soekarno, kemudian masuk ke rezimnya Soeharto pun seperti ini juga untuk menumbangkannya. Dan apakah untuk menumbangkan rezim ini akan seperti ini, kita lihat saja. Oke, demikian saja mungkin yang bisa saya bahas pada hari ini tentang Orde Baru ya. Minggu depan seperti yang saya katakan kemarin, kita akan membahas tentang pasukan Garuda ya, yang memang kiprahnya itu sangat baik sekali pada masa Orde Baru. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan kepada kalian, semoga kita sehat-sehat saja dan ketemu lagi dengan saya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.